Desa Gading, di balik keindahan Bukit Kapur dan pantai selatan yang memukau, menyimpan rahasia kelam. 4 mahasiswa KKN datang untuk mengabdi, namun yang mereka temukan bukanlah keramahan, melainkan teror dari hantu penari tanpa wajah. Setiap malam, alunan gamelan mematikan mengundang sebuah tarian yang akan mengubah salah satu dari mereka menjadi bagian dari legenda. Bisakah mereka mengungkap misteri di balik ritual kuno ini sebelum mereka semua menjadi korban? Langit di atas Gunung Kidul membentang luas, memancarkan cahaya jingga keemasan yang perlahan memudar. 4 mahasiswa KKN dari sebuah universitas ternama, Arga, Raka, Tiara, dan Sinta, duduk berdesakan di dalam mobil pikap tua yang melaju perlahan. Jalanan berbatu dan berkelok-kelok membuat mereka harus berpegangan erat. Udara sore yang sejuk, bercampur aroma tanah basah dan daun kering, menjadi sambutan pertama mereka di Desa Gading. Sebuah desa yang, menurut peta, terpencil dan jauh dari keramaian kota. Arga, ketua kelompok KKN, menatap peta digital di ponselnya. Pria dengan rambut gondrong yang diikat ini, merupakan mahasiswa teknik sipil yang ambisius. Ia tidak sabar untuk memulai proyeknya. Ia sudah memiliki berbagai ide, mulai dari perbaikan jembatan kecil hingga pembangunan fasilitas umum. Baginya, KKN bukan hanya tugas kuliah, tapi ajang pembuktian diri. Berbeda dengan Arga, Sinta, si penakut dengan kacamata tebal, menatap jendela dengan cemas. Mahasiswi biologi ini merasa ada aura yang berbeda dari desa ini. Rumah-rumah penduduk yang terbuat dari batu kapur terlihat sunyi, dan tatapan mata yang ia terima dari beberapa warga yang ia temui di jalan terasa kosong dan hampa. Mereka tidak tersenyum. Sinta bergidik, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di sampingnya, Raka, seorang mahasiswa filsafat yang skeptis, hanya tertawa kecil. Ia menepuk pundak Sinta. Sudah, jangan parno. Mereka cuma kelelahan habis kerja di ladang. Raka sama sekali tidak percaya dengan hal-hal mistis atau cerita-cerita tahayul. Baginya, setiap fenomena pasti memiliki penjelasan yang masuk akal. Ia menganggap KKN ini sebagai kesempatan untuk mengamati kehidupan pedesaan dan memahami pola pikir masyarakat yang berbeda. Sementara itu, Tiara, mahasiswi seni rupa yang paling santai, hanya bersandar pada tumpukan tas. Ia mengambil ponselnya, memotret pemandangan perbukitan karst yang menakjubkan. Wah, keren banget, gumamnya. Pasti bagus kalau dilukis. Tiara tidak terlalu memikirkan hal-hal berat. Tujuannya hanya satu, menyelesaikan KKN dengan baik dan menikmati pengalaman baru. Ia berencana membuat pameran kecil dengan karya-karya yang terinspirasi dari keindahan alam desa. Pikap itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah panggung sederhana yang akan menjadi posko mereka selama 2 bulan ke depan. Rumah itu dikelilingi halaman yang lumayan luas, dengan pohon beringin tua yang menjulang di sudutnya. Kepala desa, Pak Budi, sudah menunggu di teras. Pria paruh baya dengan senyum ramah itu menyambut mereka. Selamat datang di Desa Gading, Nak. Ucapnya, maaf, desa kami memang agak sepi. Kami memang jarang menerima tamu. Setelah menurunkan barang bawaan, Pak Budi membawa mereka berkeliling posko. Di dalam rumah itu, ada sebuah ruangan besar yang berfungsi sebagai ruang tamu dan tempat berkumpul. Di sudut ruangan, ada patung seorang penari. Patung itu diukir dengan indah, detail gerakannya anggun, tetapi ada satu hal yang janggal. Patung itu tidak memiliki wajah. Bagian muka dari patung itu rata dan polos. Raka mendekat, mengamati patung itu dengan saksama. Pak, ini patung siapa? Tanyanya. Wajah Pak Budi berubah tegang. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Itu, hanya patung hiasan, Nak. Ia lalu mengalihkan pembicaraan. Kalau begitu, saya permisi dulu. Besok pagi saya akan jelaskan lebih rinci soal program kalian. Kalian bisa istirahat dulu. Ya. Tanpa menunggu jawaban, Pak Budi bergegas pergi. Kepergian Pak Budi yang terburu-buru meninggalkan tanda tanya besar. Arga, yang ambisius, mengabaikannya. Ia mulai merencanakan apa yang harus mereka lakukan besok. Sinta, yang peka, semakin merasa tidak nyaman. Ia menatap patung tanpa wajah itu, dan perasaannya tidak enak. Ia teringat mimpi-mimpi buruknya, yang semakin jelas. Di dalam mimpinya, ia sering melihat sosok seorang wanita tanpa wajah menari dengan anggun, tetapi menakutkan. Malam itu,
Mereka berkumpul di ruang tengah. Raka sibuk membaca buku, Arga membuat rencana kerja, Tiara menggambar sketsa, sementara Sinta duduk termenung. Keheningan malam di desa itu sangat pekat. Hanya terdengar suara jangkrik dan embusan angin. Namun, keheningan itu pecah. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar alunan gamelan yang mengalun. Melodinya berbeda. Tidak seperti gamelan pada umumnya, melodi ini terdengar lambat, sedih, dan penuh kesunyian. Seolah-olah melodi itu membawa duka yang mendalam. Mereka semua terdiam, saling bertukar pandang. Sinta gemetar. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Suaranya aneh sekali. Raka menajamkan pendengarannya. "Cuma gamelan, Sin. Mungkin ada acara di desa sebelah," ucapnya, mencoba menenangkan Sinta, meskipun ia sendiri merasa ada yang tidak beres dengan suara itu. Melodi itu tidak biasa. Ia seolah merangkak, meliuk, dan menyusup ke dalam pikiran mereka. Malam itu, mereka semua menyadari satu hal. KKN di Desa Gading tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Ini hanyalah awal. Cahaya matahari pagi menyusup dari sela-sela jendela, membangunkan Arga, Raka, Tiara, dan Sinta. Suara gamelan dari semalam sudah lenyap, digantikan kokok ayam dan bisikan angin. Pagi itu, Arga, yang ambisius dan penuh semangat, memutuskan untuk segera menemui kepala desa. "Kita tidak punya banyak waktu," ucapnya kepada teman-temannya yang masih terlihat letih. "Lebih cepat kita mulai, lebih cepat kita bisa pulang." Meskipun masih dihantui kengerian semalam, mereka sepakat untuk melanjutkan. Keempatnya berjalan menuju rumah kepala desa, yang tidak terlalu jauh dari posko mereka. Pak Budi menyambut mereka dengan segelas teh hangat. "Bagaimana tidur kalian?" tanyanya, sorot matanya yang tua memancarkan kekhawatiran. "Semoga tidak ada yang mengganggu." Arga mengabaikan pertanyaan itu. Ia langsung mengeluarkan rencana kerja yang telah ia susun. "Pak, kami sudah membuat beberapa program. Kami akan mulai dengan survei untuk perbaikan jembatan, lalu kami akan mendata kebutuhan air bersih warga. Sinta akan melakukan penelitian biologi dan Tiara akan mengadakan kelas seni untuk anak-anak." Pak Budi mendengarkan dengan saksama. Senyumnya samar-samar, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. "Bagus sekali. Tapi, ada satu hal yang harus kalian ingat," ucapnya, suaranya merendah. "Jangan pernah keluar posko setelah matahari terbenam. Dan, yang paling penting, jangan pernah mendekati bukit di belakang posko kalian. Itu tempat yang angker. Ada penunggu di sana." Sinta, yang dari tadi hanya diam, merasa bulu kuduknya berdiri. "Penunggu apa, Pak?" tanyanya. Pak Budi menghela napas. "Ada banyak cerita, Nak. Dulu, ada penari yang sangat cantik. Ia dikorbankan untuk menenangkan Dewi Laut. Tapi, ritualnya gagal. Arwahnya tidak tenang dan gentayangan. Ia menari setiap malam, mencari sesuatu." Raka, yang skeptis, tertawa pelan. "Pak, kami tahu desa ini kental dengan tradisi. Tapi, kami juga mahasiswa. Kami butuh bukti ilmiah. Tidak mungkin ada hantu di zaman modern ini." Pak Budi tidak menanggapi. Ia hanya menatap Raka dengan tatapan sendu. "Terserah kalian mau percaya atau tidak. Yang jelas, saya sudah memperingatkan. Tugas kalian di sini untuk membantu, bukan mencari masalah. Hati-hati." Setelah pertemuan itu, mereka mulai menjalankan program mereka. Arga dan Raka mulai melakukan survei, sementara Sinta dan Tiara pergi ke balai desa untuk mencari data-data sejarah dan tradisi. Sinta merasa lega, karena ia bisa menjauhi posko yang membuat perasaannya tidak nyaman. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Sinta melihat Tiara sibuk membuat sketsa di buku catatannya. Ia mendekat dan melihat sketsa itu. Tiara sedang menggambar patung penari tanpa wajah yang mereka lihat kemarin. "Kenapa kamu menggambar itu?" tanya Sinta. "Entahlah. Aku hanya merasa terinspirasi," jawab Tiara. "Menurutku, ada cerita di balik patung itu. Cerita yang menyedihkan." Sinta mengangguk setuju. "Aku juga merasa begitu. Patung itu seperti meminta kita untuk menolongnya." Mereka berdua lalu mendatangi salah seorang warga, seorang nenek tua yang sedang menjemur padi. Mereka mencoba bertanya tentang sejarah desa,
terutama tentang patung penari itu. Nenek itu terlihat ketakutan. Saya tidak tahu apa-apa, jawabnya. Tolong, jangan bertanya lagi. Kami tidak berani membicarakannya. Itu aib desa. Nenek itu lalu bergegas pergi, meninggalkan Sinta dan Tiara dengan pertanyaan yang belum terjawab. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Setiap malam, alunan gamelan itu kembali terdengar, membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak. Arga, yang biasanya penuh semangat, mulai frustrasi. Proyeknya tidak berjalan lancar karena warga menolak untuk bekerja sama. Raka, yang awalnya skeptis, mulai merasa gelisah. Ia sering melihat bayangan hitam melintas di luar jendela posko. Tiara, yang biasanya santai, kini menjadi pendiam. Ia terus menggambar patung penari itu, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya. Sinta adalah yang paling terpengaruh. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan aneh yang memanggil namanya. Bisikan itu terdengar seperti suara wanita, lirih dan pilu. Ia juga mulai mengalami mimpi buruk yang semakin jelas. Dalam mimpinya, ia melihat sosok penari tanpa wajah yang menari di dalam tarian yang menyayat hati. Wanita itu mendekat dan menyentuh wajahnya. Sinta selalu terbangun dengan napas terengah-engah. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Ia mulai menyadari, hantu itu tidak hanya mengganggu mereka, tetapi juga memilih mereka. Mereka adalah sasaran berikutnya. Suatu malam, Raka yang tidak bisa tidur, memutuskan untuk keluar posko. Ia ingin membuktikan bahwa suara gamelan itu hanya tipuan belaka. Ia berjalan perlahan ke arah bukit yang dilarang oleh Pak Budi. Semakin dekat ia melangkah, suara gamelan itu semakin keras dan menusuk telinga. Tiba-tiba, ia melihat siluet hitam yang meliuk-liuk di bawah pohon beringin tua. Sosok itu terlihat menari, gerakannya anggun, tetapi aneh. Raka terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apakah ia harus lari atau tetap diam. Malam itu, Raka tidak lagi skeptis. Ia merasakan langsung betapa nyatanya teror yang mengintai mereka di desa Gading. Fajar menyingsing, membawa Arga, Tiara, dan Sinta kembali ke kenyataan. Mereka menemukan Raka duduk di teras posko, wajahnya pucat. Sinta menghampirinya, menyentuh pundaknya. Raka, kamu kenapa? Tanyanya lembut. Raka tidak menjawab, matanya kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Ia hanya menunjuk ke arah bukit dengan tangan bergetar. Arga dan Tiara melihat ke sana, tetapi tidak menemukan apa-apa. Hantu penari yang dilihat Raka semalam sudah menghilang. Pagi itu, Raka tidak lagi menjadi orang yang skeptis. Keesokan harinya, Arga mengajak Tiara ke pantai untuk mengambil sampel air. Meskipun desa ini berada di perbukitan, letaknya tidak terlalu jauh dari pesisir pantai selatan yang terkenal angker. Mereka berjalan menuruni tebing-tebing curam dan akhirnya sampai di pantai. Suasana pantai itu sunyi, hanya ada suara debur ombak yang memecah kesunyian. Tiara yang memang menyukai seni, terpesona dengan pemandangan itu. Indah sekali, gumamnya, sambil mengambil beberapa foto. Saat mereka sedang mengambil sampel air, Tiara melihat sesuatu yang aneh. Di pasir, ada jejak kaki manusia yang mengarah ke tebing. Namun, jejak kaki itu bukan jejak kaki biasa. Bentuknya kecil, seolah-olah kaki itu cacat dan tidak simetris. Jari-jari kaki itu juga sangat panjang. Tiara memotret jejak kaki itu. Arga, lihat ini, panggilnya. Arga mendekat, mengamati jejak kaki aneh itu. Ia tidak bisa menjelaskan jejak kaki itu secara logis. Mungkin cuma jejak kaki orang iseng, ucapnya, mencoba menenangkan diri. Tapi, ia sendiri tahu bahwa jejak kaki itu tidak normal. Sementara itu, di posko, Sinta semakin merasa tidak nyaman. Ia terus mengalami mimpi buruk tentang penari tanpa wajah. Dalam mimpinya, wanita itu menari dengan anggun, tetapi menakutkan. Gerakannya meliuk-liuk seperti ular, dan tangannya menggapai-gapai ke arah Sinta. Sinta selalu terbangun dengan napas terengah-engah. Wajahnya basah oleh keringat. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia juga merasa dirinya menjadi target utama hantu itu. Sinta mencoba menceritakan mimpinya kepada Raka, yang kini sudah tidak skeptis lagi. Raka mendengarkan dengan serius. Mungkin dia butuh sesuatu dari kamu, Sin. Coba kamu ingat, apa yang dia inginkan.
Tanya Raka. Sinta menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi, ia selalu menunjuk ke arah tebing pantai. Seolah-olah ia ingin aku datang ke sana. Raka terdiam, ia teringat jejak kaki yang ia temukan di bukit semalam. Jejak kaki itu juga mengarah ke tebing. Ia merasa ada benang merah dari semua kejadian aneh ini. Malam itu, mereka berkumpul di ruang tengah. Mereka memutuskan untuk berbagi semua pengalaman aneh yang mereka alami. Arga menceritakan jejak kaki aneh yang ia temukan di pantai. Raka menceritakan pengalamannya melihat hantu penari, dan Sinta menceritakan mimpi buruknya. Tiara menunjukkan sketsa-sketsa yang ia buat. Di setiap sketsanya, patung penari itu selalu tampak. Tiara mengatakan ia merasa ada dorongan dari alam bawah sadarnya untuk terus menggambar patung itu. Keempatnya mulai menyadari bahwa ini bukan lagi soal tahayul, tapi kenyataan yang harus mereka hadapi. Mereka harus mengungkap misteri di balik hantu penari itu, sebelum salah satu dari mereka menjadi korban. Mereka memutuskan untuk memulai penyelidikan kecil-kecilan. Mereka akan mencoba mencari tahu sejarah kelam desa ini, dan kenapa ada patung penari tanpa wajah di balai desa. Mereka mulai bertanya kepada beberapa penduduk yang mereka temui. Tapi, setiap kali mereka bertanya, penduduk itu langsung mengalihkan pembicaraan. Wajah mereka menampakkan rasa takut. Seorang nenek tua yang mereka temui di pasar, yang awalnya ramah, tiba-tiba menjadi dingin dan diam saat mereka bertanya tentang hantu penari. "Tolong, jangan bicarakan hal itu lagi," ucapnya. "Kami hidup di sini dengan damai. Jangan rusak kedamaian itu." Sikap para penduduk desa yang misterius membuat mereka semakin penasaran. Mereka yakin, penduduk desa menyembunyikan sesuatu. Malam itu, saat gamelan kembali mengalun, Arga, Raka, Tiara, dan Sinta duduk bersama, saling berpegangan tangan. Mereka tidak lagi takut, tetapi mereka merasa ada sesuatu yang sangat berbahaya akan datang. Mereka merasa bahwa hantu itu tidak hanya mengincar mereka, tetapi juga berusaha memberikan petunjuk. Mereka harus membaca petunjuk itu dengan benar, sebelum semuanya terlambat. Malam keempat di Desa Gading terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Langit diselimuti awan tebal, menutupi cahaya rembulan. Keempat mahasiswa itu duduk di ruang tengah, ditemani nyala lilin yang berkedip-kedip karena listrik padam. Mereka tidak lagi berbicara tentang program kerja atau tugas kuliah. Topik pembicaraan mereka hanya satu, teror yang menghantui. "Aku takut," bisik Sinta. Suaranya bergetar. "Aku merasa ada yang mengawasi kita." Raka, yang kini sudah tidak skeptis, hanya mengangguk. Ia terus menoleh ke jendela, seolah-olah ia menunggu sesuatu datang. Arga, si ambisius, terlihat frustrasi. Ia tidak bisa lagi mengendalikan situasi. Semua rencana dan logikanya tidak berlaku di desa ini. Hanya Tiara yang tetap tenang. Ia terus menggambar. Namun, kali ini, yang ia gambar bukanlah patung penari, melainkan sosok penari yang nyata dengan selendang merahnya yang berkibar. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Alunan gamelan yang menusuk telinga kembali terdengar. Kali ini, suaranya sangat dekat, seolah-olah sumbernya berada di belakang posko mereka. Melodi itu tidak lagi terdengar sedih, melainkan penuh amarah dan dendam. Jantung mereka berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada. Mereka saling bertukar pandang, ketakutan yang murni terpancar di mata mereka. "Dia di sana," bisik Raka, sambil menunjuk ke arah jendela. Mereka mendekat, mengintip dari balik tirai. Sinta menutupi mulutnya dengan tangan, berusaha menahan teriakannya. Arga membelalakan matanya tidak percaya. Di bawah pohon beringin tua, sosok wanita dengan kebaya putih dan selendang merah sedang menari. Gerakannya anggun, tetapi tidak wajar. Ia meliuk-liuk seperti ular, tangannya menggapai-gapai, seolah mencari-cari sesuatu. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi wajahnya, membuat mereka tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. "Itu dia," bisik Raka, suaranya tercekat. "Itu yang kulihat kemarin." Sinta, yang sudah tidak bisa menahan rasa takutnya, berteriak histeris. Ia langsung berlari ke dalam kamar, mengunci pintu, dan meringkuk di pojok. Arga dan Tiara segera menyusulnya, dan mengunci pintu posko dari dalam. Gedoran keras terdengar di pintu. Bukan gedoran biasa. Suaranya seperti hantaman palu yang menggema di seluruh ruangan. Kayu pintu mulai retak, dan mereka melihat dari balik retakan itu,
mata yang bersinar merah dan menakutkan. Arga, yang panik, mencoba mencari cara lain. Ia melihat ke jendela, dan di sana, ia melihat sosok wanita itu menempelkan wajahnya di kaca. Tangannya yang kurus dengan kuku-kuku panjangnya menempel di jendela, dan ia memanggil nama Sinta dengan suara lirih. Sinta Aa, mari menari bersamaku. Sinta, yang berada di dalam kamar, mendengar suara itu. Ia tidak bisa menahan teriakannya. Aku tidak mau. Jangan sentuh aku, teriaknya. Raka yang masih berdiri di depan jendela, tidak bisa menahan rasa penasaran. Ia memberanikan diri, dan mengintip dari balik tirai. Matanya membelalak, ia melihat dengan jelas. Wanita itu tidak memiliki wajah. Hanya ada rongga kosong dengan sedikit darah kering di sekelilingnya. Dan di dalam rongga itu, ia melihat mata yang bersinar merah, seolah-olah mata itu adalah api neraka. Raka tersentak, dan langsung berlari ke dalam kamar, mengunci pintu. Ia menyandarkan punggungnya di pintu, terengah-engah. Wajahnya pucat pasi, seperti mayat hidup. Dia tidak punya wajah, ucapnya dengan suara tercekat. Hanya lubang hitam. Mereka semua terdiam. Gedoran di pintu posko semakin keras. Suara kayu retak terdengar jelas. Mereka tahu, pintu itu tidak akan bertahan lama. Mereka harus melarikan diri, atau mereka akan menjadi korban berikutnya. Arga melihat ke jendela belakang. Kita lewat sana, teriaknya. Mereka segera membuka jendela itu, dan satu persatu, mereka keluar. Sambil berlari di kegelapan malam, mereka mendengar alunan gamelan yang kini terdengar sangat dekat. Sinta terpleset dan jatuh, kakinya terkilir. Arga membantunya berdiri, tetapi mereka sudah terlambat. Hantu penari itu sudah berdiri di hadapan mereka. Tidak ada jalan keluar. Mereka terperangkap. Hantu itu menatap mereka dengan mata merahnya yang menyala. Ia mengulurkan tangannya, dan perlahan menempelkannya di wajah Sinta. Jari-jarinya yang panjang dan kurus meremas wajah Sinta. Sinta tidak berteriak. Ia hanya menatap Arga, Raka, dan Tiara dengan tatapan kosong. Matanya perlahan-lahan keluar dari rongganya, dan wajahnya mulai mengeras. Ia tidak lagi bergerak. Ia tidak lagi bersuara. Arga, Raka, dan Tiara hanya bisa melihat, terperangkap dalam kengerian. Sinta kini sama seperti patung penari itu. Wajahnya rata dan polos, tanpa ekspresi. Mereka menyadari, hantu itu tidak hanya mengincar mereka, tetapi juga mencari pengganti. Dan Sinta adalah korban pertamanya. Waktu terasa berhenti. 3 mahasiswa itu, Arga, Raka, dan Tiara, terperangkap dalam kengerian yang tak terlukiskan. Mereka berdiri membeku, menyaksikan Sinta berdiri tegak di depan mereka. Wajahnya kini rata dan kosong. Hantu penari itu menatap mereka dengan mata merahnya yang menyala, seolah-olah ia sedang menikmati kengerian mereka. Alunan gamelan yang menusuk telinga terdengar lebih cepat, lebih mematikan. Lari! Teriak Arga, memecah keheningan. Ia menarik tangan Raka dan Tiara, memaksa mereka untuk berlari. Mereka tidak tahu harus lari kemana, tetapi insting mereka memerintahkan untuk menjauh sejauh mungkin dari hantu penari itu. Mereka berlari menembus kegelapan, mendengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka dari belakang. Suara langkah itu bukan suara langkah manusia, tetapi suara gesekan kain dan gelang kaki, seolah-olah hantu itu sedang menari di belakang mereka. Tiara, yang biasanya santai, kini berlari dengan sekuat tenaga, napasnya tersengal-sengal. Ia terus menoleh ke belakang, tetapi tidak melihat apa-apa. Hantu itu tidak terlihat, tetapi mereka merasakan kehadirannya. Sinta, yang kini menjadi patung, berdiri diam di tempatnya, menatap ke arah mereka. Rambutnya yang panjang tergerai, dan wajahnya yang kosong tampak sangat menakutkan. Arga, yang ambisius, merasa marah dan frustrasi. Ia tidak bisa menyelamatkan Sinta. Ia merasa gagal. Ia berjanji dalam hati, ia akan membalaskan dendam Sinta. Ia akan mengungkap misteri di balik hantu penari ini, dan ia akan menghentikannya. Mereka terus berlari, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Mereka masuk ke dalam, dan menutup pintu gua itu dengan batu. Di dalam gua itu gelap dan lembab, tetapi mereka merasa sedikit lebih aman. Mereka menyalakan senter, dan saling menatap. Wajah mereka pucat pasi,
Mata mereka dipenuhi rasa takut dan kengerian. Kenapa Sinta? Bisik Tiara. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu, jawab Arga. Suaranya parau. Tapi, aku janji. Aku akan membalaskan dendam Sinta. Bagaimana? Tanya Raka, yang kini sudah tidak skeptis lagi. Hantu itu terlalu kuat. Kita tidak bisa mengalahkannya. Arga menggelengkan kepalanya. Kita tidak perlu mengalahkannya. Kita hanya perlu mengungkap misteri di balik tarian itu. Mungkin ada cara untuk menghentikannya. Mereka bersembunyi di dalam gua itu, tidak berani keluar. Alunan gamelan dari kejauhan masih terdengar, tetapi kini suaranya lebih lembut, seolah-olah hantu itu sedang berduka. Mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Hantu itu tidak datang untuk membunuh mereka, tetapi untuk menyelesaikan sesuatu. Sesuatu yang belum selesai. Arga mengeluarkan peta digitalnya. Ia melihat ke sekeliling, dan menemukan sebuah catatan kuno di dalam peta itu. Catatan itu menceritakan tentang sebuah ritual pengorbanan di masa lalu. Dulu, penduduk desa ini adalah nelayan. Mereka hidup dari hasil laut, tetapi hasil laut mereka semakin menurun. Mereka percaya bahwa Dewi Laut marah, dan mereka harus menenangkannya dengan sebuah ritual pengorbanan. Siapa yang dikorbankan? Tanya Raka. Arga terus membaca. Seorang penari yang sangat cantik. Ia dikorbankan untuk menenangkan Dewi Laut, agar hasil laut mereka kembali melimpah. Tapi, ritualnya gagal. Dewi Laut tidak menerima pengorbanan itu. Sebaliknya, ia malah marah. Ia membuat penari itu menjadi hantu. Dan penari itu kini gentayangan, mencari sesuatu. Tiara menatap Arga dengan bingung. Mencari apa? Ia mencari wajahnya, bisik Arga. Ritual itu tidak selesai. Wajahnya diambil oleh Dewi Laut. Dan ia tidak bisa pergi ke alam baka sebelum ia menemukan wajahnya kembali. Mereka semua terdiam. Mereka menyadari, hantu itu tidak mengincar nyawa mereka, tetapi ia mengincar wajah mereka. Ia ingin wajahnya kembali, dan ia ingin menyelesaikan tarian terakhirnya. Sinta, yang peka, mungkin merasakan kehadiran hantu itu, dan hantu itu ingin menjadikannya pengganti. Arga, Raka, dan Tiara memutuskan untuk kembali ke posko. Mereka harus mencari tahu lebih banyak tentang ritual itu. Mereka harus menemukan cara untuk menyelesaikan tarian itu, dan memberikan wajah penari itu kembali. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini. Mereka tidak lagi takut. Mereka kini dipenuhi tekad. Tekad untuk membalaskan dendam Sinta, dan membebaskan arwah penari itu. Sinar matahari pagi yang hangat menyusup ke dalam gua tempat Arga, Raka, dan Tiara bersembunyi. Ketiganya bangun dengan tubuh kaku dan mata sembab. Kengerian semalam masih terasa sangat nyata, dan bayangan Sinta berdiri membeku dengan wajah kosong terus menghantui mereka. Namun, rasa duka dan takut mereka kini bercampur dengan tekad yang membara. Mereka harus mengungkap misteri ini dan membalaskan dendam Sinta. Kita kembali ke posko, ucap Arga, suaranya mantap. Kita cari tahu lebih banyak. Hantu itu tidak datang untuk membunuh. Ia datang untuk menyelesaikan sesuatu. Dan kita harus membantunya. Raka, yang kini telah kehilangan semua keraguannya, mengangguk setuju. Kita harus mencari buku sejarah desa. Pasti ada petunjuk di sana. Mereka meninggalkan gua dan berjalan kembali menuju posko. Desa Gading tampak seperti tidak ada apa-apa. Warga desa menjalankan aktivitas seperti biasa. Seolah-olah kejadian semalam tidak pernah terjadi. Tidak ada yang bertanya tentang Sinta, dan tidak ada yang menyinggung soal teman mereka yang menghilang. Keheningan warga desa justru semakin membuat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka tiba di posko, mereka melihat patung penari tanpa wajah itu. Patung itu tampak berbeda dari sebelumnya. Mata patung itu, yang dulunya polos, kini seperti memancarkan kesedihan. Di sekeliling patung, ada noda-noda basah yang terlihat seperti air mata. Hati Tiara yang seorang seniman tergerak. Patung ini tidak hanya hiasan. Ini simbol dari penderitaan. Mereka mulai mencari petunjuk di posko. Arga mencari di rak-rak buku yang berisi laporan-laporan KKN mahasiswa sebelumnya. Raka memeriksa laci-laci meja, dan Tiara memeriksa dinding, mencari tanda-tanda atau pesan tersembunyi.
Arga akhirnya menemukan sebuah buku catatan tua yang disembunyikan di bawah tumpukan dokumen. Buku itu tebal, sampulnya lusuh, dan kertasnya sudah menguning. Di dalam buku itu, ada cerita tentang seorang penari yang sangat cantik bernama Sekar. Sekar adalah penari terbaik di desanya, dan tarian-tariannya sering disaksikan oleh Dewi Laut. Suatu hari, hasil laut mereka menurun. Para penduduk desa mengira Dewi Laut marah. Para tetua desa memutuskan untuk mengorbankan Sekar. Mereka percaya, jika mereka mengorbankan penari terbaik, Dewi Laut akan senang dan memberikan hasil laut yang melimpah. Ritual itu diadakan di tepi tebing, menghadap laut lepas. Sekar menari, dan saat ia menari, para tetua desa memotong wajahnya. Mereka percaya, wajah adalah bagian terpenting dari seorang penari, dan mengorbankannya akan menyenangkan Dewi Laut. Tapi, ritual itu gagal. Dewi Laut tidak menerima pengorbanan itu. Sebaliknya, ia marah. Ia membuat Sekar menjadi hantu, dan rohnya terperangkap di antara dunia manusia dan dunia gaib. Sekar tidak bisa pergi ke alam baka, karena ia tidak memiliki wajah. Ia gentayangan, mencari wajahnya kembali, dan menuntut balas dendam kepada para keturunan yang telah mengorbankannya. Mereka membaca cerita itu, dan mereka menyadari bahwa hantu penari itu bukanlah makhluk jahat. Ia hanya korban dari sebuah ritual yang gagal. Ia hanya ingin wajahnya kembali, dan ia ingin menyelesaikan tarian terakhirnya. Sinta, yang peka, mungkin merasakan penderitaan Sekar. Dan Sekar, yang melihat kepolosan Sinta, ingin menjadikannya pengganti. Arga menutup buku itu, ia menatap Raka dan Tiara. Kita harus menghentikan ini, ucapnya. Kita harus membantu Sekar. Dia tidak jahat. Dia hanya korban. Bagaimana? Tanya Raka. Kita harus menyelesaikan tarian terakhirnya, jawab Arga. Kita harus kembali ke tebing itu, di mana ritual itu dilakukan. Kita harus menari bersamanya. Hanya dengan begitu, ia bisa mendapatkan wajahnya kembali dan pergi dengan tenang. Raka dan Tiara ragu. Mereka takut. Tetapi, mereka juga tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini. Mereka tidak bisa meninggalkan desa Gading begitu saja, karena jika mereka pergi, hantu itu akan terus gentayangan, mencari korban-korban lainnya. Mereka harus menghentikannya, untuk Sinta, dan untuk semua orang. Malam itu, mereka berkumpul di posko. Mereka menyiapkan perlengkapan mereka, membawa senter, air, dan makanan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu apakah mereka akan selamat atau tidak. Tapi, mereka tahu satu hal. Mereka tidak bisa membiarkan Sekar terus menderita. Mereka harus menghentikan tarian mematikan ini. Arga, Raka, dan Tiara melangkah menembus kegelapan malam, menyusuri jalanan setapak menuju tebing. Suara jangkrik dan embusan angin dingin menjadi satu-satunya melodi yang menemani mereka. Rasa takut masih ada, tetapi rasa tekad untuk mengakhiri teror ini jauh lebih kuat. Mereka harus menghentikan tarian mematikan itu, demi Sinta dan demi semua orang. Di dalam tas Raka, ada sebuah buku catatan kuno yang mereka temukan di posko. Buku itu berisi detail tentang ritual pengorbanan yang dilakukan oleh leluhur desa. Raka memegang buku itu erat-erat, seolah-olah buku itu adalah kunci untuk membebaskan Sekar. Ini hanya satu-satunya kesempatan kita, bisik Raka. Kita harus melakukannya dengan benar. Arga, yang berjalan di depan, menyalakan senternya. Cahaya senter menyorot ke depan, menerangi jalan setapak yang sempit dan licin. Mereka harus berhati-hati, karena jalan itu bisa saja membawa mereka ke jurang yang curam. Mereka tidak bisa melihat apa-apa di sekitar mereka, tetapi mereka bisa merasakan kehadiran hantu penari itu. Udara di sekitar mereka terasa dingin, dan mereka bisa mencium aroma melati yang aneh. Mereka akhirnya sampai di tepi tebing, menghadap laut lepas. Gelombang ombak memecah karang, menghasilkan suara yang menenangkan, tetapi menakutkan. Di tengah tebing, ada sebuah batu besar, yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Arga menyalakan senternya, dan menyorot ke arah batu itu. Ia bisa melihat sebuah tarian yang diukir di batu itu. Tarian itu terlihat seperti tarian Sekar, tarian yang menakutkan. Ini dia tempatnya, bisik Arga. Ini tempat di mana mereka mengorbankan Sekar. Mereka berdiam diri,
membiarkan diri mereka merasakan energi tempat itu. Mereka merasakan kesedihan, kemarahan, dan keputusasaan yang mendalam. Mereka tahu, Sekar masih berada di sana, terperangkap di antara dunia manusia dan dunia gaib. Ia tidak bisa pergi, karena tarian terakhirnya tidak pernah selesai. Tiba-tiba, suara gamelan kembali mengalun, memenuhi udara. Melodinya berbeda. Tidak lagi sedih, tidak lagi menakutkan. Melodi itu terdengar seperti sebuah permohonan, seperti sebuah permintaan untuk dilepaskan. Mereka menoleh ke belakang, dan di sana, mereka melihat hantu penari itu. Ia tidak lagi menakutkan. Wajahnya yang kosong memancarkan kesedihan. Ia menari, gerakannya anggun, tetapi lambat. Ia menari, seolah-olah ia sedang menunggu seseorang untuk menemaninya. Tiara, yang merupakan seorang seniman, merasa iba. Ia merasa terhubung dengan Sekar. Ia merasakan penderitaan dan keputusasaan Sekar. Kita harus menolongnya, bisik Tiara. Ia tidak jahat. Ia hanya ingin bebas. Arga mengangguk setuju. Ia melangkah maju, menghampiri Sekar. Sekar, ucapnya. Kami tahu ceritamu. Kami tahu apa yang terjadi. Kami di sini untuk membantumu. Sekar menghentikan tariannya. Ia menatap Arga dengan mata merahnya yang menyala. Ia mengulurkan tangannya, seolah-olah ia ingin menyentuh wajah Arga. Arga tidak takut. Ia tahu, Sekar tidak akan menyentuh wajahnya. Ia hanya ingin mengakhiri penderitaannya. Kami akan membantumu menyelesaikan tarianmu, ucap Arga. Kami akan menari bersamamu. Kami akan memberikanmu wajahmu kembali. Sekar tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah Raka, yang memegang buku catatan kuno itu. Ia menunjuk buku itu, seolah-olah ia ingin Raka membacanya. Raka mengerti. Ia membuka buku itu, dan membaca mantra yang tertulis di dalamnya. Mantra itu adalah mantra kuno, mantra untuk memanggil Dewi Laut, mantra untuk mengembalikan wajah Sekar. Saat Raka membaca mantra itu, Tiara mulai menggambar di atas batu besar itu. Ia menggambar wajah Sekar, wajah yang cantik, yang hilang saat ritual pengorbanan. Arga menari, meniru gerakan Sekar. Ia menari dengan hati-hati, mengikuti setiap gerakan Sekar. Ia tidak tahu apakah ia akan selamat, tetapi ia tahu, ia harus melakukannya. Ia harus mengakhiri penderitaan Sekar. Malam itu, mereka semua menari di tepi tebing. Arga menari dengan Sekar, Raka membaca mantra, dan Tiara menggambar wajah Sekar. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka hanya berharap, tarian terakhir ini akan membebaskan Sekar, dan mengakhiri teror yang menghantui mereka. Mereka berharap, pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Gamelan itu mengalun, memenuhi udara malam di tepi tebing. Melodinya, yang awalnya terdengar sedih dan memohon, kini semakin cepat, semakin intens. Arga menari, mengikuti setiap gerakan hantu penari itu. Gerakannya anggun, tetapi menakutkan. Setiap lambaian tangannya, setiap ayunan kakinya, terasa seperti memanggil roh-roh jahat. Arga mencoba meniru setiap gerakannya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang aneh. Ia merasa ada kekuatan tak kasat mata yang mencoba menguasai dirinya. Ia merasa kakinya bergerak sendiri, dan tangannya melambai tanpa ia sadari. Ia mencoba melawan, tetapi ia tidak bisa. Arga merasa dirinya seperti boneka, yang sedang ditarik-tarik oleh sebuah kekuatan yang tidak ia pahami. Raka, yang masih membaca mantra dari buku kuno, melihat Arga. Ia bisa merasakan aura jahat yang mengelilingi Arga. Ia bisa melihat mata Arga yang perlahan-lahan berubah menjadi merah, seperti mata Sekar. Raka sadar, tarian itu tidak hanya untuk membebaskan Sekar, tetapi juga untuk mengambil nyawa Arga. Sekar tidak ingin pergi sendiri. Ia ingin mengambil Arga sebagai pengganti. Raka panik. Ia menghentikan bacaannya, dan berteriak, Arga, jangan lanjutkan. Hentikan tarian ini. Tetapi Arga tidak bisa mendengar. Ia terus menari, mengikuti gerakan Sekar. Raka melihat Tiara, yang masih menggambar wajah Sekar di atas batu. Ia tahu, mereka tidak bisa menghentikan tarian ini. Mereka sudah terlalu jauh. Mereka harus menyelesaikannya. Raka berpikir cepat. Ia teringat cerita Sekar. Sekar tidak hanya dikorbankan,
Ia juga dikhianati oleh tunangannya. Tunangannya pergi, meninggalkannya sendirian. Raka sadar, kunci untuk menghentikan Sekar bukanlah dengan tarian, tetapi dengan cinta. Raka menghela napas. Ia melangkah maju, dan berdiri di antara Arga dan Sekar. Ia mengulurkan tangannya, dan menatap mata Sekar. Sekar, ucapnya, suaranya mantap dan penuh keberanian. Kami tahu apa yang kau rasakan. Kami tahu kau dikhianati. Tapi, kau tidak harus sendirian. Kau tidak harus mengambil orang lain sebagai pengganti. Sekar menghentikan tariannya. Ia menatap Raka, mata merahnya yang menyala memancarkan kebingungan. Biarkan dia pergi, ucap Raka, sambil menunjuk Arga. Ambil aku sebagai ganti. Biarkan dia bebas. Arga, yang mulai sadar, menatap Raka. Raka, jangan, teriaknya. Raka tersenyum. Ini satu-satunya cara, Ga. Aku harus melakukannya. Aku harus mengakhiri ini. Sekar mengalihkan pandangannya dari Arga, dan menatap Raka. Ia melangkah maju, dan menyentuh wajah Raka dengan tangannya yang kurus. Tangan itu tidak lagi dingin. Tangan itu terasa hangat, seperti sentuhan seorang manusia. Raka menutup matanya. Ia tidak takut. Ia tahu, ini adalah takdirnya. Saat tangan Sekar menyentuh wajah Raka, Raka merasakan sebuah kekuatan yang aneh. Bukan kekuatan yang jahat, tetapi kekuatan yang lembut. Kekuatan yang membebaskan. Raka membuka matanya, dan ia melihat Sekar tersenyum. Wajahnya yang kosong kini dihiasi dengan senyum yang manis. Ia menari, untuk terakhir kalinya. Tarian itu tidak lagi menakutkan. Tarian itu kini penuh dengan kebahagiaan. Sekar menari, dan di setiap gerakannya, ia semakin memudar. Ia menari, dan di setiap gerakannya, ia semakin bercahaya. Dan pada akhirnya, ia menghilang. Hanya tersisa aroma melati yang harum, dan suara gamelan yang kini terdengar merdu. Arga dan Tiara berlari ke arah Raka. Raka masih berdiri di sana, tetapi wajahnya tidak lagi polos. Wajahnya kini dihiasi dengan topeng darah, yang membeku di wajahnya. Raka tidak bergerak. Ia tidak bersuara. Ia hanya menatap langit, dengan mata yang kosong. Arga dan Tiara menangis. Mereka tahu, mereka telah berhasil menghentikan teror itu, tetapi mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Arga dan Tiara berdiri mematung di samping Raka, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Keberhasilan mereka menghentikan teror itu terasa hampa. Raka, yang beberapa saat lalu masih hidup dan penuh keberanian, kini berdiri kaku dengan wajah yang membeku dalam topeng darah. Gamelan sudah berhenti, keheningan kembali merayap, tetapi kali ini terasa jauh lebih mematikan. Hembusan angin malam di tepi tebing seolah membawa bisikan duka yang menusuk hati mereka. Raka, bisik Tiara, suaranya pecah. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Ia jatuh berlutut, tak sanggup melihat pemandangan di hadapannya. Arga, yang biasanya selalu berpikir logis dan tenang, kini merasakan amarah dan kesedihan yang tak tertahankan. Ia mengepalkan tangannya, memukuli karang di sampingnya hingga tangannya berdarah. Kenapa, Raka? Kenapa kamu yang harus pergi? Teriaknya. Suaranya menggema di antara debur ombak. Pengorbanan Raka adalah sebuah pil pahit yang harus mereka telan. Ia telah membuktikan bahwa keberanian sejati bukanlah tentang melawan dengan kekuatan, melainkan tentang pengorbanan tanpa pamrih. Ia telah menemukan kunci untuk menghentikan teror itu, cinta dan pengorbanan. Ia telah memberikan jiwanya untuk membebaskan Sekar, dan untuk menyelamatkan teman-temannya. Mereka tidak bisa meninggalkan Raka begitu saja. Dengan berat hati, mereka berdua mengangkat tubuhnya dan membawanya kembali ke posko. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Setiap langkah mereka diiringi oleh kesedihan dan rasa bersalah yang mendalam. Di jalan, mereka bertemu dengan beberapa warga desa. Namun, tidak ada yang menatap mereka. Mereka hanya melihat ke tanah, seperti mereka sudah tahu apa yang terjadi. Sampai di posko, Arga dan Tiara membaringkan Raka di kasur. Mereka duduk di sampingnya, memandangi wajahnya yang kini telah menjadi topeng. Mereka tidak bisa lagi melihat senyumnya yang skeptis, atau matanya yang penuh semangat. Hanya ada kehampaan. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Mereka duduk bersama,
saling berpegangan tangan, mencoba menenangkan satu sama lain. Mereka merasa sendirian, terpisah dari dunia. Desa yang dulu mereka kira damai kini terasa seperti kuburan massal. Pagi harinya, Pak Budi datang ke posko. Ia melihat Raka, dan matanya memancarkan kesedihan. "Saya tahu ini akan terjadi," ucapnya pelan. "Saya sudah memperingatkan kalian, tapi kalian tidak percaya." Arga, yang masih dipenuhi amarah, menatap Pak Budi. "Kenapa kalian tidak menceritakannya dari awal? Kenapa kalian membiarkan kami terjebak dalam masalah ini?" Pak Budi menunduk. "Kami tidak bisa. Itu adalah aib desa. Itu adalah dosa leluhur kami. Kami hanya bisa hidup dengan tenang jika kami tidak membicarakannya. Kami tidak ingin mengganggu roh-roh leluhur kami." Tiara, yang lebih tenang dari Arga, bertanya, "Lalu, bagaimana dengan Sinta?" "Dia sudah tenang," jawab Pak Budi. "Tubuhnya akan menjadi bagian dari alam. Itu adalah cara Dewi Laut mengambil persembahan." Jawaban Pak Budi membuat Arga dan Tiara merasa mual. Mereka merasa pengorbanan Sinta dan Raka telah disalahgunakan. Mereka merasa penduduk desa ini tidak tahu berterima kasih. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan teror yang menghantui desa, tetapi tidak ada yang peduli. Arga memutuskan untuk menelepon pihak universitas. Ia menceritakan semuanya, tentang Sinta yang menghilang, tentang Raka yang menjadi korban, dan tentang teror hantu penari. Pihak universitas terkejut. Mereka memutuskan untuk mengirim tim evakuasi untuk membawa Arga dan Tiara kembali. Arga dan Tiara merasa hancur. Mereka tidak bisa pergi begitu saja. Mereka harus menguburkan Raka dan Sinta. Tetapi, mereka tidak bisa. Penduduk desa tidak mengizinkan. Mereka mengatakan, tubuh Raka dan Sinta harus tetap di sana, sebagai bagian dari alam. Dengan berat hati, mereka meninggalkan desa Gading. Di perjalanan pulang, mereka tidak berbicara. Mereka hanya menatap keluar jendela, memikirkan Sinta dan Raka. Mereka datang berempat, tetapi mereka pulang berdua. Mereka merasa seperti mereka telah gagal. Mereka telah menyelamatkan desa, tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan teman-teman mereka. Mereka meninggalkan desa itu, tetapi kenangan tentang hantu penari, tentang gamelan yang menusuk telinga, dan tentang pengorbanan Raka dan Sinta, akan terus menghantui mereka seumur hidup. Mereka telah berhasil mengakhiri teror itu, tetapi mereka telah membayar dengan harga yang sangat mahal. Dalam perjalanan pulang, mobil evakuasi yang dikirim oleh pihak universitas melaju membelah malam. Arga dan Tiara duduk terdiam, terpisah oleh ruang kosong yang seharusnya diisi oleh Sinta dan Raka. Kaca jendela mobil yang gelap memantulkan bayangan wajah mereka yang lelah, mata yang sembab, dan kekosongan yang tak terlukiskan. Mereka telah berhasil, tetapi kemenangan ini terasa sangat pahit. Teror hantu penari itu memang telah berakhir. Namun dengan harga yang tak pernah mereka bayangkan, nyawa dua orang sahabat. Arga, yang biasanya penuh semangat dan ambisi, kini hanya menatap kosong ke depan. Pikirannya melayang-layang kembali ke tepi tebing, ke saat-saat terakhir Raka. Ia mengingat tatapan Raka yang penuh ketenangan saat menawarkan diri sebagai pengganti. Arga merasa dihantui oleh rasa bersalah. Seandainya ia lebih berhati-hati, seandainya ia tidak terlalu ambisius, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Proyek KKN yang ia anggap sebagai ajang pembuktian diri kini berubah menjadi tragedi yang akan menghantuinya seumur hidup. Di sampingnya, Tiara hanya bisa menangis dalam diam. Ia mengeluarkan buku sketsanya, yang kini dipenuhi oleh gambar-gambar yang tak lagi ceria. Di dalamnya, ada sketsa wajah Sinta yang tersenyum, di sampingnya ada sketsa wajah Raka yang sedang tertawa, dan di halaman terakhir, ada sketsa wajah Raka yang membeku dengan topeng darah. Tangannya bergetar saat ia mencoba menyentuh sketsa itu. Ia telah kehilangan dua orang terdekatnya. Hati seorang seniman yang biasanya dipenuhi oleh keindahan, kini dipenuhi oleh kegelapan. Mereka tiba di kampus saat fajar menyingsing. Tim evakuasi membawa mereka langsung ke ruang kesehatan. Dokter dan psikolog sudah menunggu. Mereka diperiksa secara fisik dan mental. Mereka menceritakan semua yang terjadi, dari awal kedatangan hingga pengorbanan Raka. Psikolog itu hanya mendengarkan dengan penuh empati. Ia tahu, tidak ada kata-kata yang bisa menghibur mereka saat ini. Beberapa hari kemudian,
Pihak universitas mengadakan upacara penghormatan untuk Sinta dan Raka. Seluruh mahasiswa dan dosen datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Arga dan Tiara berdiri di depan, mengenakan pakaian hitam. Mereka melihat foto Sinta dan Raka yang terpampang di dinding, dihiasi dengan bunga. Foto itu memancarkan kebahagiaan, kontras dengan kesedihan yang mereka rasakan saat ini. Arga naik ke podium. Ia memegang mic, tangannya bergetar. Sinta dan Raka, ucapnya dengan suara parau. Mereka adalah pahlawan. Mereka mengorbankan diri mereka untuk menghentikan sebuah teror yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mereka adalah orang-orang yang paling berani yang pernah saya kenal. Ia tidak bisa melanjutkan. Air mata mengalir membasahi pipinya. Tiara maju, memeluk Arga. Ia mengambil mic. Sinta, ucapnya. Kamu adalah sahabat terbaikku. Kamu selalu ada untukku. Dan Raka, kamu adalah orang yang paling skeptis yang pernah aku kenal. Tetapi kamu adalah orang yang paling berani yang pernah aku kenal. Ia tersenyum, tetapi air matanya terus mengalir. Kami berjanji, kami tidak akan pernah melupakan kalian. Kalian akan selalu ada di hati kami. Setelah upacara, mereka kembali ke apartemen mereka. Mereka hidup dalam keheningan. Mereka tidak lagi berbicara tentang KKN. Mereka tidak lagi berbicara tentang rencana mereka. Mereka hanya hidup, dengan bayangan Sinta dan Raka yang terus menghantui. Di suatu malam, saat mereka sedang makan, Tiara tiba-tiba bertanya, "Menurutmu, apa yang terjadi dengan hantu penari itu?" Arga terdiam sejenak. "Aku tidak tahu," jawabnya. "Mungkin dia sudah tenang. Mungkin dia sudah pergi ke alam baka." "Bagaimana dengan wajah Sinta?" tanya Tiara lagi. "Apakah dia benar-benar mendapatkan wajahnya kembali?" "Aku tidak tahu," jawab Arga. "Yang aku tahu, kita harus melanjutkan hidup. Kita harus hidup untuk mereka. Kita harus menyelesaikan apa yang mereka mulai. Kita harus membuat mereka bangga." Meskipun mereka telah kembali ke kehidupan normal, mereka tidak akan pernah sama. Mereka telah melihat sisi lain dari dunia, sisi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Mereka telah kehilangan sahabat-sahabat terbaik mereka. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk sebuah kemenangan yang hampa. Tetapi, mereka juga telah belajar sesuatu yang berharga, kekuatan persahabatan, keberanian, dan pengorbanan. Mereka tahu, mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman mereka di Desa Gading. Hari-hari berganti, bulan-bulan berlalu. Arga dan Tiara kembali menjalani kehidupan normal mereka di universitas. Mereka menyelesaikan kuliah, wisuda, dan memulai karir masing-masing. Arga, yang dulunya ambisius, kini menjadi seorang arsitek yang lebih bijaksana. Ia sering merancang bangunan yang ramah lingkungan, dan ia selalu menyisipkan sentuhan-sentuhan spiritual di setiap karyanya. Ia tidak lagi mengejar kesempurnaan, tetapi ia mengejar kedamaian. Ia tahu, kesempurnaan sejati hanya bisa ditemukan di dalam hati. Tiara, yang dulunya santai, kini menjadi seorang seniman yang lebih serius. Ia sering mengadakan pameran tunggal, dan ia selalu menyisipkan pesan-pesan moral di setiap karyanya. Ia melukis tentang kehidupan, kematian, dan pengorbanan. Karyanya selalu dipenuhi oleh warna-warna gelap, tetapi di dalamnya ada sebuah cahaya yang kecil, cahaya yang melambangkan harapan. Ia tidak lagi melukis keindahan, tetapi ia melukis kebenaran. Ia tahu, kebenaran sejati hanya bisa ditemukan di dalam penderitaan. Mereka jarang bertemu. Masing-masing sibuk dengan kehidupan mereka. Tetapi, mereka selalu saling mengirim pesan, menanyakan kabar satu sama lain. Kenangan tentang Sinta dan Raka tidak pernah pudar. Setiap malam, mereka masih mendengar gamelan yang menusuk telinga. Setiap malam, mereka masih melihat bayangan hantu penari yang menari di depan mata mereka. Mereka telah kembali ke kehidupan normal, tetapi mereka tidak akan pernah sama. Mereka telah melihat sisi lain dari dunia, sisi yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. 1 tahun setelah kejadian itu, Arga memutuskan untuk kembali ke Desa Gading. Ia merasa harus melakukannya. Ia merasa harus memberikan penghormatan terakhir kepada Sinta dan Raka. Ia tidak memberitahu Tiara. Ia pergi sendirian. Perjalanan ke desa itu terasa sangat panjang. Jalanan yang dulunya berbatu, kini sudah mulus.
Rumah-rumah penduduk yang dulunya terbuat dari batu kapur, kini sudah menjadi rumah-rumah modern. Desa itu tidak lagi sepi. Ada suara anak-anak bermain, dan ada suara orang-orang yang tertawa. Desa itu terlihat hidup, tetapi Arga bisa merasakan aura yang aneh. Aura yang tidak bisa ia jelaskan. Arga berjalan ke posko mereka. Posko itu kini sudah kosong. Pintu dan jendelanya sudah usang, dan di dalam ada tumpukan debu. Ia masuk ke dalam, dan ia melihat ke sudut ruangan. Patung penari tanpa wajah itu masih ada di sana. Arga mendekat, menyentuh patung itu. Patung itu tidak lagi dingin. Patung itu terasa hangat, seperti sentuhan seorang manusia. Arga tersenyum. Ia tahu, Sekar sudah pergi. Ia sudah tenang. Arga berjalan ke tebing, di mana ritual pengorbanan itu dilakukan. Di sana, ia melihat sebuah makam sederhana, dengan dua nisan yang terbuat dari batu. Nisan itu dihiasi dengan bunga-bunga liar. Arga tahu, itu adalah makam Sinta dan Raka. Arga duduk di samping makam itu, dan ia mulai bercerita. Ia menceritakan apa yang terjadi pada mereka setelah mereka pergi. Ia menceritakan tentang karir mereka, tentang kehidupan mereka, dan tentang semua hal yang telah mereka capai. Sinta, Raka, ucapnya, kami tidak akan pernah melupakan kalian. Kalian adalah pahlawan. Kalian adalah orang-orang yang paling berani yang pernah kami kenal. Kami berjanji, kami akan hidup dengan baik, dan kami akan membuat kalian bangga. Arga menghela napas. Ia merasa lega. Ia merasa seperti sebuah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Ia telah berhasil mengucapkan selamat tinggal. Ia telah berhasil menutup lembaran masa lalu. Ia kembali ke kota, dengan hati yang lebih ringan. Beberapa tahun kemudian, Arga dan Tiara bertemu kembali. Mereka bertemu di sebuah kafe. Mereka tidak lagi muda. Rambut mereka sudah memutih. Wajah mereka sudah dipenuhi oleh kerutan. Tetapi, mata mereka masih memancarkan semangat yang sama. Mereka saling menatap, dan mereka tersenyum. Bagaimana kabarmu, Arga? Tanya Tiara. Baik, jawab Arga. Aku baru saja kembali dari desa Gading. Bagaimana desa itu? Tanya Tiara. Desa itu sudah berubah, jawab Arga. Tapi, kenangan kita tidak akan pernah pudar. Tiara mengangguk setuju. Mereka duduk bersama, saling berbagi cerita. Mereka tidak lagi berbicara tentang horor. Mereka berbicara tentang kehidupan. Mereka berbicara tentang persahabatan. Mereka berbicara tentang cinta. Dan pada akhirnya, mereka tahu, mereka telah berhasil mengakhiri teror itu. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal, tetapi mereka telah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sesuatu yang disebut perdamaian.